beberapa anggota dewan ini semuanya orang-orang cerdas. Ada hal-hal yang menarik yang rasanya tidak terpikirkan. Fardi, luar biasa. Luar biasa. Tidak selalu yang menakutkan itu menghancurkan. Iya. Dan tidak selalu yang baik itu pun membahagiakan. Oh. Jadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ranah Minang. Kembali kita bersama podcast DPRD Sumatera Barat. Mendengar, melihat, mencatat, dan mengawasi. Hari ini hadir Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Yes. Bapak Zardi Sahrir, SAMM. Selamat sore di sana Raminang. Iya. Agak semangat Pak Zardi sore ini. Iyalah, alhamdulillah. Gimana Pak Zardi, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat doa dan dukungan semua orang, Ya. kita bisa segar sampai hari ini. Alhamdulillah. Itu yang penting Pak Zardi, sehat, terbugar dan gembira kita Pak Zardi. Ya Pak Zardi, ini adalah salah satu kabak persidangan di Sekretariat DPRD Sumatera Barat. Hari ini kita akan bincang-bincang santai Pak Zardi ya. Ya. Ini terkait dengan Pak Zardi termasuk pendatang baru di DPRD ya. Ya. Kami lihat memang Pak Zardi tahun kemarin ya. Ya, Berapa Pak Zardi pindah? masih durasi 5 bulanan loh. 8 bulan. Kalau nggak salah saya itu bulan Agustus Pak Iya, Zardi. bulan Agustus. Ini kalau saya lihat Pak Zardi ya, ini kan DPR selama ini Pak Zardi kan dari riwayatnya saya baca-baca, saya lihat kan satu histori ya, itu Pak Zardi ini dulu kan lamanya di kantor gubernur ya, bagian Ya. di Rohumas. Kalau sekarang di Ruatpim kalau nggak salah. Ya, ada sekitar 22 tahun. 22 tahun. Oh, luar biasa itu Pak Zardi. Iya. Nggak jenuh itu Pak Zardi. Ya, jenuh juga. Tapi sebuah perjuangan itu kan melalui waktu dan lintas berbagai dinamika. Tapi ya, kita menyekoni dan mengakui juga lah bahwasanya perubahan-perubahan yang terjadi juga memberikan dinamika yang berbeda Iya, dari betul. zaman ke zaman. Betul sekali. Suka duka Pak Zardi ya kalau di kantor gubernur ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Bahagianya pasti banyak juga. Dukanya banyak juga. Duka banyak. Dukanya banyak juga. Wah, ini acara kita nggak boleh ada duka-duka Pak. Iya, enggak. Ini tema tadi kan kita harus sehat bukan gembira juga kan. Iya. Harus gembira. Ya. Ini 8 bulannya Pak Zardi di DPRD tahun 2022 kemarin kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dilantik di Kabak Persidangan. Itu kan sebuah, selama ini kan Pak Zardi di kantor gubernur ya. Selama ini melayani kepala daerah, wakil kepala daerah, Bapak Sekda biasanya Pak Zardi ya. Sekarang ketika Bapak Zardi hijrah atau hijrah apa ini namanya? Pengembangan atau Pindah tugas. Pindah tugas. Ya? Karena SK itu pindah tugas. Oh pindah tugas. Oh ya, kalau SK itu pindah tugas. Pindah tugas. Penugasan lah ya. Ya, penugasan. Nah, setelah Pak Zardi dilantik di DPR, apa yang Pak Zardi pikirkan tentang DPRD? Atau kegambangan kah, atau cemas kah, atau gimana? Apakah ada bayang-bayang tertentu? Silakan, Pak Zardi. Terima kasih Pak Edis. Ya, Dusun Minang saat dilantik pas tanggal 3 Agustus 2022. Memang ini sebuah keharuan juga. haru gimana nih Pak Zardi? Haru. Nah, haru. Ada hal-hal yang menarik yang rasanya tidak terpikirkan. Ya, Haru karena meninggalkan humas yang selama ini rasanya perjuangan yang belum tuntas ya, dan kita dipindahkan ya, tugas karena sesuai dengan perjanjian waktu jadi PNS ya, bersedia ditempatkan di mana saja. betul. Kita ikhlas. Ya, Kita ikhlas. Tapi sepengetahuan kami sewaktu masih di sekretariat daerah ya, Biro Humas selalu datang ke DPR dalam bentuk laporan ya, kegiatan kepada anggota dewan. betul. Seakan-akan ini diintegrasi oleh anggota dewan. Ya, Seperti itu. betul. Ada ada rasa ketakutan. Oh, takut. Takut salah ngomongnya, Iya, takut ada sesuatu yang tidak pas Iya, yang iya, disampaikan atau akan membawa dampak kepada pimpinan. Iya, Waktu betul. kita memberikan expose terhadap kegiatan yang kita laksanakan di bagian. Kami sering juga mewakili itu. Jadi ada perasaan takutnya besar. Iya. Jadi waktu pindah ke DPR
ini memang haru. Iya. Haru ketakutnya. Karena takutnya. Karena yang tidak terbayangkan Pak Riz. Iya. Demikian lama karir pertama kita di DPN. Iya. DPN terima tahun 89. 89. Ya, umur usia masih 20 tahun. Tamat sekolah seni rupa langsung dapat pegawai. Alhamdulillah. Dan 11 tahun di DPN bubar dan masuk ke kantor gubernur. Terhitung tahun 2000-an. 2000, Ya, 2000 lama nih Pak Zadi ya. Itu sampai apanya kan terakhir 22 tahun. 22 tahun Ya, pas karena tahun, ya. karena kita pindah itu terhitung bulan Juni. Juni. Ya. Iya. Jadi lebih sedikit lah. Dan yang menakutkan ini juga berimbas Pak Idris. Iya, apa imbasnya ini? Takut nih bahaya nih. Seakan-akan Dewan ini mengancam OPT kayak ini. Atau bukan salah atau gimana ini? Bukan mengancam. Kita kan termasuk yang bekerja nih realitas di lapangan. Setiap laporan kita memberikan laporan kegiatan kepada Dewan. Kan menjadi rekomendasi bagi Dewan untuk tindak lanjut. Oh iya, itu memang salah satu. Kalau sebenarnya kan itu tuh kan kewenangannya kepala biro. Iya. Cuma kita sering mewakili. Iya, betul. Terasa beratnya. Betapa anggota Dewan ini semuanya orang-orang cerdas. Orang-orang yang paham dengan situasi dan dia mengawasi. Iya. Di sana ketakutannya bukan takut salah sebenarnya. Bukan ketakutan diri, cuma takut salah. Serba salah kalau ketemu Dewan seperti itu. Takut salah ngomong ini ya. Iya. Jadi nilai nih. Ya, ini soalnya kita agak kritis kayaknya. Iya, kritis dan cerdas. Kita mengimbang itu. Dan waktu kita pindah yang tidak terbayangkan sama sekali. Pindah ke DPR. Iya. Konsepnya tidak ada, nol ya. Kita memang nol. Butuh waktu sebulan. Untuk dekat sama ketua saja butuh waktu sebulan. Oh iya, sama ketua sebulan ini luar biasa. Ada dinamika yang terjadi, tapi asik juga. Ada hal-hal yang menarik, yang luar biasa yang kita rasakan. Walaupun sebulan itu ada dinamika yang kurang, masih dingin lah. Masih kita baru mempelajari banyak hal. Tapi Dewan selain dia mengawasi, juga dia memperhatikan. Dan kita merasakan selama 8 bulan ini perhatian hampir setiap anggota Dewan dan terutama ketua DPR kita Pak Supardi. Luar biasa. Ada motivasi dan ada hal-hal tidak ada dusta dan derita. Jadi motivasi dia menyerahkan semua dinamika yang terjadi hari ini, apa yang mau dibikin, apa yang mau kita perbuat untuk kebaikan di DPRD menjadi hal yang baik oleh ketua. Jadi dia tidak melihat apakah kita bidangnya humas 22 tahun kemudian dibangun ke persidangan yang nol pengetahuan, nol dengan teori, nol dengan yang hal-hal tradisi persidangan. Betul. Kita butuh menyebatkannya. Dan ini memang sesuatu kisah. Tantangan atau kisah gimana nih Pak ini? Kisah ya. Ada maksudnya gini. Tidak selalu yang menakutkan itu menghancurkan. Iya. Dan tidak selalu yang baik itu pun membahagiakan. Jadi ada efek yang berbeda. Ini agak dalam kajiannya kayaknya. Kita di DPR. Iya. Tidak selalu yang menakutkan itu yang menghancurkan. Dan kita mengalami itu dan proses karena bakat kita pertama adalah komunikasi. Dan humas kita menjajal dulu kemampuan kita yang ada di DPR. Karena kita melihat humas DPR masih berjalan statis. Kaku dalam kondisi ideal yang menurut pikiran kita. Iya, betul. Dan alhamdulillah dukungan kawan-kawan di humas karena kita mesti juga kan memperkenalkan diri kepada semua anggota Dewan. Betul. Dan memperkenalkan diri yang paling baik itu adalah dengan karya. Walaupun karya kita 1 sampai 3 bulan. Banyak juga tuh yang ngomong di belakang. Iya, betul. Ngomong di belakang ini maksudnya gimana nih Bang tadi? Ada hal-hal yang berbicara kurang positif lah terhadap apa yang kita lakukan. Oh iya. Karena image yang muncul seorang kalau persidangan itu adalah orang yang paham hukum, orang yang paham aturan, dan orang yang paham terhadap dinamika bagaimana mengemas pengelolaan sekretariat DPRD. Betul. Karena bagian persidangan ini adalah bagian ujung tombak dari perwajahan. Betul. Jadi kalau ingin DPR-nya cantik, ingin DPR-nya maju, ingin DPR-nya keren, bagi persidangan inilah yang membentuk wahana dan branding tersebut. Karena kita ketahui juga di bagian persidangan itu ada 3 sub
Ya, kegiatan ya sub bagian atau kepala sub ya atau sub kegiatan? sub bagian. Oh, sub bagian. Karena hari ini kita akan mendapat proporsional. Oh iya. Ada iya, sub siap. bagian. Yang pertama itu adalah subak perundang-undangan. Oh iya. Kemudian iya, subak iya. risalah. Masalah hukum ini Pak ya, Iya. tentang hukum atau perda ini ya. Ya, karena memang tugas dewan juga kan Oh, iya, siap, siap, membuat perda. Dan ketiga adalah subak kehumasan. Oh, Dan subak kehumasan ini juga gimmicknya juga besar nih. iya iya. Subak kehumasan, publikasi, protokol, Iya. dan perpustakaan. Perpustakaan. Luar biasa nih. Ini banyak loh, ini kompleks ini Pak Zadi Ya, harusnya ini. idealnya nih Ya. bagian subak humas ini satu bagian nih. Iya iya iya. Kan dia kompleks nih. Ya. Karena masa datang itu ditentukan oleh arsip dan dokumentasi. Ya. Kita tidak bisa lepas. Oh iya betul. Walaupun ada gimmick dari media sosial, walaupun ada gimmick dari hal-hal lain tentang laporan, Ya. maka penyimpanan atau kearsipan itu hal penting dari zaman ke zaman. Karena cuma polanya mungkin pengemasannya. Hari ini kita mulai digital kan. Oh iya. Oh betul betul. Dari cuma yang luar biasa dari perjalanan 8 bulan ini dimulai dengan adanya beberapa yang sudah kita kenal lah. Ya. Ada Pak Samsul Bahri, ada Pak Nurnas, ada Pak Rakinal, ada Pak Muklasin, ada Pak Afrizal, kemudian ada Pak Bek. Pak Bek, oh Pak Ya, Bakar jadi Bakar ya. ya, Oh, iya. ada beberapa yang kenal sehingga kita memudahkan komunikasi lah. Iya betul. Karena Dewan adalah pusat perhatian dari bagian persidangan Oh iya. yang harus memberikan pelayanan maksimal terhadap sekretariat administrasi, kemudian membagi perhatian dalam branding informasi yang disampaikan pikiran-pikirannya dan bagaimana menjembatani apa-apa kegiatan dari kedewan tersebut kepada publik. Iya iya betul. Cukup asik, menarik, dan juga memberikan sebuah momentum lah Iya iya. perubahan dalam diri sendiri. Demikian Pak Gedis. Oh begitu. Ini bercerita tentang lu udah jangan-jangan nih Pak Zadi ceritakan ini ya. Nah, tadi bilang ketakutan nih. Iya. Sekarang dari ketakutan udah jadi apa sekarang nih? Dengan adanya kata tadi udah ada Pak Bek, udah bersilaturahmi atau menjalin sebuah hubungan secara tidak langsung. Soalnya saya dengar kan tupoksi kabak persidangan kan luar biasa nih Pak Zadi ya. Iya. Kabak persidangan ini kan katanya ya. Bukan katanya, memang aturan. Aturannya Ya, ya, aturannya. aturannya tugasnya memang memfasilitasi kedewan setiap hari. Setiap hari. Karena salah satu staf persidangan itu melekat langsung di setiap komisi dan itu di bawah persidangan. Dan kemudian dijual di pimpinan. Serta di Ya, pimpinan. ya, Otomatis kepala bagian persidangan ini ruang kerjanya luar biasa ini Pak Ya. Zadi ya. Memang ada humas dulu Pak Zadi di humas, tapi sekarang ada kasubag hukum tadi, ada kasubag rapat dan risalah, otomatis notulensi nih Pak Zadi. Ya, dan kita di bagian persidangan ini juga kan kebutuhan yang lebih banyak Pak Teddy. Ya. Kita didukung oleh struktur yang luar biasa. Iya. Ada humas Iya. dengan wartawannya. Heeh. Ada kabak persidangan Ya. dengan TA-nya. Iya, tenaga ahli kan. Ada risalah dengan staf komisinya. Staf komisi. Lengkap. Lengkap ya. Kita hanya bagaimana mengelola ini supaya lebih rapi, lebih apik, dan lebih menarik sehingga para bapak ibu dewan kita nyaman dan dia bisa mengeksplorasi dirinya lebih baik terhadap kecintaan daerah. Jadi itu ya hari ini kita akan mengemas itu aja lagi. Iya, Semua iya. prasarana itu ada. Kekuatannya ada ya. Ada. Cuma bagaimana kita menggerakkan teman-teman kita itu. Oh, iya. Dia memberikan hasil yang maksimal sehingga bapak ibu dewan kita juga melahirkan pemikir-pemikir baru terhadap kemajuan Sumatera Barat. Harapannya seperti itu kita melihat. Ini ketika Pak Zadi bercerita tentang kedewanan, tentang kabak persidangan, sekretariat DPRD ini Pak Zadi ya. Kalau Pak Zadi sendiri selama ini melihat DPR ini seperti apa nih? Apa tantangan DPRD ke depannya ini? Kita setelah kita mempelajari dua 8 bulanan lah atau 8 bulan ya? hampir 10 ya. 10, bulan. masuk 10 bulan ya? Pertama memang dari awal ya. Kita bersyukur nih Pak Idris. Ya. Ada Pak Sekwan kita, Pak Raflis. Ya, Welcome. Ya, Pak Sekwannya pun welcome ya. Terhadap kehadiran kita, terhadap Ya. kelemahan kita, terhadap apa yang menjadi pemikiran kita. Semua tidak ada yang dihambat. Luar biasa Pak Sekwan. Ya. Kemudian kita- Supportnya pimpinan ada Ya, ya, pimpinan. tidak ada batasan-batasan yang diberikan oleh tidak boleh gini, tidak ada. Tidak ada ya. Semua dilepaskan kepada kita apa yang mau dibikin. Yang penting sesuai dengan aturan. Ya, yang luar biasa itu Pak Sekwan. Ya. Yang motivasi kita sehingga kita tidak terlalu gampang atau
ketakutan. Jadi ada keberanian pada saat ada support. Ada support ya. Jadi kita nggak berjalan sendiri Nah. gitu dia kan gitu ya. Ya. Kemudian kita juga punya orang-orang yang welcome juga. Iya. Ada Bu Elviano. Oh, Bu Eviano sih. Ini luar biasa wanita ini Pak Zadi saya dengar nih. Ada Pak Rio-nya kan. Yang Bang Rio, yang Ron Bubaso Pak Zadi. Ya juga kemarin ada Pak Idris lah. Oh, Pak Idris. Yang dekat dengan pimpinan nih, luar Iya, biasa. iya. Energi tiga sosok ini Ya. menginspirasi kita juga untuk mengikuti dinamika yang ada di DPR. Kita memang perlahan Ya. mempelajari semua hal dan berbagai hal. Dan dari pengamatan 10 bulan ini kita melihat DPRD ini 80% kegiatannya adalah administrasi. Pernah tahu usahaan administrasi ini ya, Ya. pertanggungjawaban ya, administrasi. Secara umum administrasi yang berhubungan dengan surat menyurat. Betul. Kemudian yang berhubungan dengan analisis. Iya. Yang berhubungan dengan kegiatan paham bagaimana pelanggaran. Waktu kita melihat persoalan yang ada, waktu kita lihat sosmed, kan Sosmed ya. kita lihat, Ah. kita mulai mengambil sebuah langkah awal bagaimana hitung kembali siapa-siapa yang pandai administrasi. Iya betul. Sudah kita masukkan 65 orang administrasi. Iya. Pun masih ada kendala. Iya, Berarti kawan-kawan kita yang kita tunjuk administrasi tadi belum semuanya pula paham terhadap aturan yang ada. Iya. Kita butuh energi nih SDM. Kemudian di brand lain yang menjadi menarik, kita kan sedang galak-galaknya mengimbau media sosial nih. Iya, Guys. betul. Ini Dan ini kita jalani dari 3 bulan udah 6 bulan. Ya. Ada awalnya yang energi negatif, Ya. penilaian miring atau gimana nya, tapi yang pasti hari ini semua OPD ya kan, dan beberapa orang Ya. mengamati tertuju kepada DPRD Sumatera. Iya betul. Ada sebuah energi publikasi yang luar biasa yang muncul dan tumbuh dari DPR, DPRD. dan semua tidak pernah terbayangkan Ya. ini adanya di DPR, karena selama ini kesannya tadi masih statis. Iya. Hanya kegiatan dewan dengan wartawan. Ya. Hanya kegiatan dewan. Hari ini enggak, kita besar. Kita memperlihatkan bahwa lembaga ini besar. Oh iya. Dan- Ini warna baru ya Pak Zadi. Iya. Ini langkah-langkah strategi Langkah-langkah baru ya. strategi Iya. untuk merubah brand. Iya. Merubah brand dari kawan kita, Iya. memotivasi agar yang selama ini mungkin suka ditunggu perintah, Iya. dia punya inisiatif lagi. Betul. Inisiatif. Yang pasti dari aturan hari ini Pak Idris. Ya. Jadi seorang PNS itu jangan lihat dia pejabatnya, Ya. tapi lihatlah di mana dia tempat dan bagaimana dia berkarya, Betul. menyampaikan semua gagasan dan Iya. hasilnya. Toh di laporan hari jelas Iya. ada peluang itu terbuka hari ini bagi PNS staff. Ini bisa jadi inspirasi juga. Ya. Apapun jabatan Anda, apakah staff, apakah itu eselon 4, apakah eselon 3, Ya. kalau Anda berdedikasi dan berkarya, Ya. semua orang akan melihat dan semua orang akan memanfaatkan. Oh intinya berkarya. Pak Berkarya. Zadi. Jadi jangan kunci diri dengan status, Iya. tapi buktikanlah diri itu berkarya. Ya Jadi karya. untuk soal jabatan, untuk soal karir harus dengan dimulai Oh, iya. dari waktu ke waktu dengan proses dan karya-karya. Jangan hal-hal yang jangan melihat sebuah jabatan itu karena dekat, tapi lihatlah jabatan itu karena prestasi. Prestasi ya? Ya, dengan prestasi. Ya mungkin catatannya prestasi ini penting nih Pak Zadi ya. Salah satu prestasi ini kan orang bilang kan harimau mati meninggalkan belang kan gitu Bu ya. Gajah mati meninggalkan gading. Ya. Kan begitu Pak Zadi. Manusia mati meninggalkan Budi. karya tadi. Salah satu Karya kan. Ini luar biasa nih wawancara kita nih saudara dan Aminah nih dengan kabak persidangan ini. Luar biasa pengalaman beliau. Jeda dulu sebentar, tetap di podcast DPRD Sumatera Barat. Mendengar, melihat, mencatat dan mengawasi.